Ini pertemuan ke-6 ya. Halo? Minggu depan berarti waktunya berubah menjadi 9.30 loh. Mahasiswa semua sudah tahu ada perubahan jadwal ya. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita membicarakan sistema digestivum atau sistem pencernaan. Jadi sistem digestivum itu fungsinya untuk mencerna makanan dan cairan. Dalam hal ini memecah secara mekanis maupun secara kimiawi, karena di dalam sistem ini nanti ada gerakan mekanis dan ada mukosa-mukosa yang ikut mencerna makanan. Kemudian yang kedua, mengabsorpsi nutrien atau nutrisi yang berfungsi untuk tubuh. Ketiga, mengeliminasi sisa atau residu pencernaan keluar daripada tubuh. Struktur anatomisnya yaitu terbentang dari kavitas oris sampai ke anus. Kavitas oris itu mulut ya, sampai di anus pada dubur. Terdiri ada tractus digestivus dan glandula aksesoria, yaitu glandula aksesoria itu glandula salivalis, hepar, dan pankreas. Itu nanti kita bicarakan belakangan. Oke, berikutnya tractus digestivus, jadi mulai dari os atau mulut, oris ya, kemudian paring, isopagus, ventriculus atau gaster, kemudian intestinum. Intestinum itu pada usus ya, baik itu tenue maupun krasum. Kemudian ada rektum, ini mulai akan jalan keluar kotoran dari rektum, kemudian ke analis sampai ke anus. Oke, berikutnya ini pada gambarannya dari atas, yaitu mulai dari oris, kemudian turun ke paring, isopagus, ya, kemudian stomach, kemudian usus, kemudian yang terakhir pada anus. Jadi tadi
mencernanya, dikeremas-remas di stomat, kemudian di usus, kemudian disekresi setelah lewat usus besar. Berikutnya, jadi secara histologis, traktus digestivus itu merupakan pipa berongga dengan dinding yang berlapis-lapis, yaitu paling dalam, lapisan dalam, yaitu mukosa. Ini lendir, ada epitelium, lamina propria, kemudian ada lamina muscularis. Ini merupakan lamina muscularis interna yang berupa otot polos. Kemudian submukosa berupa jaringan ikat yang longgar. Kemudian plexus submucosus. Ini merupakan serabut otonomik. Jadi tidak kita sadari, kemudian dia bisa berkerut. Kemudian lamina muscularis externa. Ini yang dalam bentuknya sirkuler, sedangkan yang di luar bentuknya longitudinal. Di antaranya ada plexus myenteriticus atau aurebak. Serabut-serabutnya ini juga otonomik. Jadi bekerja dengan tidak kita sadari secara otomatis. Kemudian lapisan berikutnya adalah lamina serosa. Ini epitelium berupa squamosum simplex atau mesotelium. Organ pencernaan di luar kavitas abdomen yaitu paring, esofagus, kemudian rektum yang di bawah sampai ke kanalis yaitu dibungkus oleh tunica adventitia atau jaringan ikat fibrosa. Ini lebih kuat setelah keluar dari abdominis. Berikutnya, ini tadi penampang lintang dari traktus digestivus. Anda bisa melihat di dalam. Kemudian ini kalau Anda melihat tulisan sebelah kanan, itu ada epitel, kemudian ada lamina propria, ada mukosa, ada submukosa, kemudian ada submukosal plexus, kemudian myenteric plexus, muscularis externa, longitudinal muscle, circular muscle, ya. Ini merupakan penampang melintang dari traktus digestivus yang tadi sudah disebutkan di bagian depan. Oke, berikutnya os atau mulut. Fungsinya yaitu ingesti, yaitu memasukkan makanan atau minuman, kemudian mastikasi atau mengunyah, kemudian digesti, enzimatik, kemudian gustasi, artinya mengecap, dan ini juga bisa berfungsi untuk berbicara dan respirasi.
Kalau Anda bernapas lewat mulut, terutama mengekspirasi, itu keluar lebih luas. Kemudian struktur anatominya, mulut itu ada labium, ada superius dan inferius, bawah atas. Kemudian ada cavitas oris, yang di situ ada vestibulum oris. Kemudian ada cavitas buccalis atau cavitas buccalis, di mana celahnya sempit antara labia dan buka, yaitu pipi dengan dentis dan gingiva atau gusi. Ya, ada celah cavitas buccalis. Kemudian ada cavitas oris, yaitu cavitas oris propius. Catatannya labium itu ada musculus orbicularis oris, yaitu merupakan otot mimi. Kulit luar itu ada epitelium squamosum kompleks dan keratinisasi. Kemudian di bagian dalam membrana mukosa berupa epitel squamosum kompleks tanpa keratinisasi. Artinya yang di luar itu keratin lebih kasar, lebih kuat, tapi yang di dalam di labium kita atau bibir kita itu tanpa keratinisasi sehingga lebih lembut. Berikutnya, ini bisa dilihat, jadi palatem itu ada molo di dalam, ada dorum agak di luar. Kemudian di sebelah kanan ada beberapa tulisan menunjukkan tempatnya. Ada ovula, ada palatina polgi, kemudian oral part of pharynx, ya. Kemudian ada palatic pharyngoparing, ada tonsil, ada palatoglossus, kemudian ada filate papilla, itu di lidahnya. Filate papilla itu di lidahnya. Oke, berikutnya ini lidah dilihat dari atas dan dilihat dari bawah atau dalam. Dilihat dari atas ada plika ini ada plika palatopharyngealis, kemudian ada papilla fungiformis, sedangkan di atas ada palanum molar, ada plika palatoglossus, kemudian ada papilla palata, sedangkan yang di sebelah bawah ada plika sublingualis dan ductus submandibularis. Ada ductus sublingualis, kemudian ada frenulum, kemudian di sebelah kanan atas ada plika
Pembiala. Jadi yang penting di sini di bagian atas dan bagian bawah ada perbedaan fungsinya. Oke, berikutnya cavitas oris. Isinya itu ada dentis, gigi ya, kemudian lingua, lidah, dan muara glossus salivalis. Muara daripada glandula salivalis itu ludah, muara daripada ludah. Kemudian di atapnya disebut dengan palatum dorum dan palatum molo. Dorum di belakang, molo di depan. Kemudian di samping lateral itu ada dentis dan buke, gigi ya. Kemudian ada rahang. Kemudian pada lantai ada lidah, di posterior ada plica palatoglossa atau arcus palatoglossum uvula. Ya, ini untuk bergetar suaranya. Kemudian ethmus auxium, yaitu penyempitan yang dibatasi oleh arcus palatoglossus, yaitu kanan dan kiri. Kemudian ada uvula di tengah atas, kemudian radiknya di bagian dasar lantai. Sedangkan dentis menurut fase pertumbuhannya, jadi gigi atau dentis itu ada decidui, yaitu pada babi, yaitu pada baby, yaitu gigi susu. Kemudian ada permanen berupa gigi tetap yang terdiri dari 32 kiri kanan atas. Berikutnya, nah ini bisa kita lihat di bagian depan insisoris, gigi seri, kemudian ada kanin, gigi yang lancip, taring, kemudian premolaris dan molaris atau geraham. Atas dan bawah sama. Kemudian kita lanjutkan berikutnya. Ini komposisi daripada gigi. Ya, kalau dilihat ada crown, ada neck-nya, ada root-nya. Jadi ada atapnya atau crown itu topinya. Kemudian ada leher dan ada akarnya masuk ke gusi. Susunannya itu ada email, ada dentin, ada pulp ya. Kemudian ini pada gusinya ada periodental membran, kemudian ada semennya yang tempatnya, kemudian ada root kanalnya, kemudian ada tulang yang dilekati. Oke, berikutnya.
Jadi ini juga sama saja, ya. Ada gigi seri, ada taring, ada molen, ada premolar atau molar. Oke, berikutnya dentes permanen, yaitu ada 32, 16 melekat di maksila, 16 melekat di mandibula. Itu kanan dan kiri rata, atas, bawah sama. Ini terdiri dari M1, 2, P2, P1, ya. Dan seterusnya. Yang penting itu dens itu terdiri dari incisivus, caninus, premolar, dan molar. Oke, berikutnya ini sama dengan tadi. Kemudian lingua itu ada otot linguanya, intrinsik dan ekstrinsik. Fungsinya untuk menserasikan makanan, kemudian menelan, dan untuk berbicara. Jadi ototnya intrinsik dan ekstrinsik. Berupa serabut-serabut otot, ya. Ada lingua superior dan inferior, ada transversal, vertikal. Kemudian yang ekstrinsik itu pada mandibula, yaitu musculus genioglossus dan styloglossus, kemudian bioglossus dan pathologlossus. Sedangkan lingua tadi sudah diulangi, ada radiknya, ada korpus, dan ada apexnya. Sulcus terminal bentuknya V, di apex V yaitu foramen caecum. Kemudian fasiesnya, permukaannya ada superior dan inferior, kemudian margo kanan dan kiri. Keduanya pada margo kanan kiri terdapat jaringan limfosit, yaitu berupa tonsilla lingualis. Oke, berikutnya ini dilihat dari sisi lateral, mungkin bisa dibaca ini pelekatannya pada styloid proses, styloglossus, palatoglossus. Ini ada mandibula, kemudian hyoid bone, genioglossus, sedangkan di atas ada intrinsic muscle-nya. Oke, berikutnya ini otot-otot penggerak daripada rahang atau ketika kita mengunyah. Anda bisa melihat ada middle contractor, ada styloglossus, ada tensor palatini,
ada levator palatini, ada superior kontraktor, fusinator, styloglossus, genioglossus, stylohyoideus, ligamen, ini ligamen yang menguatkan. Sedangkan otot-ototnya ini tadi bisa diulangi, dibaca lagi. Yang di bawah ada chorohyoid, ya. Ada hyoglossus, ada hyoid. Jadi bisa dilihat bahwa otot-otot kecil ini sangat penting untuk mengunyah. Jadi menggerakkan rahang atas dan rahang bawah pada temporomandibularis. Berikutnya, ini gambaran gigi lagi. Saya kira sama dengan tadi. Kemudian dorsum linguae, yaitu pada lidah bagian dorsum, mengandung papile, testis, bud, yaitu organon gustus untuk merasakan, dilapisi membrana mukosa dan tonjolan-tonjolan kecil yang berupa papila. Papilanya disebut papila palata, papila fungiformis, papila filiformis, dan papila foliata, di mana ini berada di anterior sulcus terminalis atau di bagian agak depan. Jadi yang penting di sini berupa membran mukosa dan tonjolan-tonjolan papila, ya, yang berfungsi untuk merasakan, ya. Kemudian papila-papila ini dibantu oleh mukosa, cairan keluar dari glandula salivalis untuk mengunyah lebih lembut. Berikutnya, ini gambarannya, saya kira bisa dibaca sendiri, susunan daripada lidah. Oke, berikutnya, organon gustus, yaitu struktur khusus tersebar di mukosa dorsum linguae, banyak dijumpai di samping atau di dinding papila palata. Ini secara mikroskopis baru bisa dilihat. Organon gustus itu terdiri dari sel neuroepitelium, yaitu secara sensoris ini dirasakan atau diolah oleh otak. Kemudian ada sel subtentacularis sebagai penyokong, dan ada porus gustatoris yaitu sebagai testis atau perasa. Kemudian di sebelah kiri ada molekul volatis berupa gas yang terlarut di dalam saliva atau ludah. Jadi organon gustus ini penting, tetapi selnya kecil-kecil, secara mikroskopis baru bisa kita lihat. Oke, berikutnya
Ini gambarannya tadi, silahkan dilihat, dibaca. Oke, berikutnya sensasi pengecapan atau gustasi. Ini dari persepsi bau atau olfaksi, kemudian bertambahnya umur, ini akan mempengaruhi pada sensasi pengecapan. Kadang-kadang terjadi degenerasi, di mana orang pada lansia sering ada pengurangan, pemunduran daripada persepsinya. Ini berupa membrana mukosa yang mengandung glandulae mucosae. Ini untuk sekresi mukus berupa saliva atau ludah, yaitu untuk pelembapan di dalam makanan, kemudian medium cair agar pengecapan dapat dipersepsi. Jadi kalau tidak ada cair, maka lidah itu kurang bisa merasakan. Oke, berikutnya saliva atau ludah itu berasal dari glandula salivalis dan glandula mucosa linguae. Ini glandula salivalis tadi berupa glandula parotis, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis. Saliva mengandung asam amilase salivalis, yaitu untuk memecah tepung yang sedang kita makan di dalam mulut. Jadi melembutkan makanan-makanan yang berada di mulut. Oke, berikutnya masih ada? Ini gambar dari glandula salivalis. Tadi ini ada sublingual gland, kemudian myohyoid gland, muscle, ini otot, kemudian submandibular gland, dan paroid gland. Glandula paroid, glandula submandibulara, dan glandula sublinguala. Di bawah lidah, di bawah mandibula, dan di belakang itu parotis. Kemudian ada ototnya yang itu di atas masseter, kemudian yang di bawah myohyoid. Ini masseter ini kalau kita sedang geget itu sangat penting. Jadi susah, tidak bisa mengunyah kalau masseternya tidak bekerja dengan baik. Berikutnya, ini gambaran yang lain. Ya, di sini ada tadi masseter, kemudian ada ductus parotid, kemudian ada glandula-glandula yang lain, ya. Yang hijau itu sublingual glandula, sublingual ductus, ya. Ada submandibularis ductus. Oke, berikutnya ini kalau di
lihat dari bawah, lidah bawah, ada vena sublingual, ada frenulum, kemudian submandibular ductus, ada sublingual ductus, kemudian ada plica sublingualis, getaran ini. Oke, berikutnya glandula parotis, yaitu ada sepasang terbesar di bawah kulit, di anterior dan inferior auris externa, yaitu di regio parotis. Glandula parotideus dari glandula parotis melintas ke anterior di permukaan lateral musculus masseter menembus pipi. Glandula ini bermuara ke dalam vestibulum oris, yaitu setinggi molar 2 atas. Ini ada submandibularis dan sublingualis, yaitu ada bagian superficial, bagian profundal, itu glandula submandibularis. Ini letaknya di bawah korpus mandibular mengelilingi musculus mylohyoideus, yaitu pada lantai mulut. Kemudian ada ductus submandibularisnya bermuara ke dalam vestibulum oris, di kanan dan kiri frenulum, di bawah lingua, di bawah lidah. Kemudian yang glandula sublingualis ini lebih kecil dan pipih, di bawah membrana mukosa di lantai mulut. Itu ada ductuli yang bermuara banyak di sepanjang frenulum lingua, yaitu dekat muara glandula submandibularis. Jadi semua glandula-glandula ini mengeluarkan cairan, nanti akhirnya berupa lidah yang berfungsi untuk membantu menghancurkan dan menyerap makanan, merasakan, dan sebagainya. Oke, berikutnya paring, yaitu berupa pipa muskuler yang berperan di dalam digesti dan respirasi. Jadi paring ini masih ada dua fungsi, untuk pencernaan maupun untuk respirasi. Nah, ini kalau paring kemudian masuk ke nasoparing, kemudian oroparing dan laringoparing. Nasoparing di belakang nasi atau hidung, oroparing di belakang kavitas oris, di belakang mulut, dan laringoparing di belakang laring. Nah, di sini kadang-kadang makanan ya masuk ke laring, itu kemudian tersedak batuk-batuk. Berikutnya, ini gambarannya saja, tadi sudah dijelaskan. Oke, berikutnya inervasi dan vaskularisasi dari mulut dan lingua. Ini nanti kita bahas palatum, lingua, lantai mulut, dan isthmus oropharyngeus. Berikutnya, jadi inervasi pada mulut ini
diinervasi oleh nervus trigeminus atau nervus 5 berupa saraf sensoris, yaitu nanti akan bercabang pada ramus maxillaris dan ramus mandibularis, ya. Kemudian yang berakhir pada palatum dan vestibulum oris. Kemudian pada lingua atau lidah, ini kita lihat dari sebelah kanan, itu cabang dari ramus mandibularis, yaitu nervus 5 dari atas tadi. Kemudian ada nervus chordal tympani dari nervus 7 menuju ke nervus lingua. Nanti ini juga ada nervus 10 dan nervus 9. Ini semuanya masuk ke lingua, sehingga di sini ada bermacam-macam. Di bagian anterior itu untuk merasakan asin, di tengah ada merasakan manis, ya. Jadi sensasinya ini dirasakan berbeda-beda oleh perbedaan daripada saraf yang mensarafinya. Sedangkan pada otot-ototnya, yaitu disarafi oleh nervus 12, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik muscle-nya. Oke, berikutnya ini hanya suatu gambaran pada lidah. Anda bisa melihat di bagian kiri atas itu dari nervus 10, yaitu pada musculus palatoglossus. Kemudian kiri bawah nervus ke-12, yaitu hypoglossus nerve. Kemudian di bagian kanan itu lebih pada sensoris vas nerve, yaitu saraf ke-10. Kemudian di bawah itu saraf ke-5 dan saraf ke-7. CN itu cranial nerve. Jadi asalnya dari kranial atau dari otak, ya. Kalau ke tangan itu saraf tepi atau medular nerve. Berikutnya vaskularisasi pada mulut itu dari arteria maxillaris dan arteria carotis externa. Kemudian ada anastomose di bawah, sehingga vaskularisasi ini dari arteri-arteri maxillaris pecah menjadi palatina mayor dan minor, kemudian carotis externa menjadi arteria linguinalis yang akan memberikan vaskularisasi pada palatum molop, palatoglossa, palatum dorum, lingua, lantai mulut, ya, glandula sublingualis dan isthmus oropharyngeus. Pada isthmus oropharyngeus itu ada anastomose atau saling mengisi, ya, baik dari kanan maupun dari kiri, gitu. Oke, berikutnya aliran atau drainase venosa. Ini venanya,
dari mulut, lingua, ya, kemudian bercabang menjadi palatina mayor dan minor, dan sphenopalatina menjadi plexus pterygoideus. Kemudian yang lingua dari vena linguinalis menjadi vena jugularis interna. Yang bawah glandula sublingualis menjadi vena lingualis profunda, baik itu berubah atau bercabang menjadi vena facialis dan vena lingualis. Jadi venosa itu maksudnya aliran darah vena. Oke. Sekarang aliran darah limfe. Darah limfe pada mulut maupun pada lingua itu ada nodi limpatik, retroparengialis, kemudian atau nodik cervicalis profondi. Itu aliran limfe. Sedangkan pada lingua itu ada dari apek lingue, glandula sublingualis maupun bagian tengah dari lingua. Itu yang di atas ada nodi lymphaticus submentalis, kemudian menjadi nervus lymphaticus, nodi lymphaticus cervicalis profundi. Sedangkan bagian tengah lingua itu ada nodi lymphaticus sublimandibularis dan cervicalis profunda. Sistem limpatik itu kanan dan kiri, itu ada komunikasi atau ada anastomose, tadi ada saling mengisi, ya. Oke, berikutnya sudah habis. Kalau ada yang bertanya silahkan. Jadi minggu depan kita jamnya berubah 9.30. Oke, kalau nggak ada saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan semuanya sehat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Demikian juga Pak Maskun tolong didoakan ya, bisa berpuasa dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.